Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Imaratul Agis Maulana dengan NIM 400142203. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel konseptual yang sudah saya buat yang berjudul Melatih Literasi Sains Peserta Didik Melalui Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Etnoscience. Untuk isi atau konten dari PPT atau presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Untuk pendahuluan yang pertama yaitu mengenai tabel 21. Seperti yang kita ketahui ya, tabel 21 ini kan merupakan tabel digital dan juga tabel keterbukaan atau globalisasi, di mana yang namanya perubahan itu tuh mudah sekali untuk terjadi, di mana semuanya itu sudah mulai beralih dari yang awalnya itu konvensional itu mulai beralih menggunakan teknologi, sehingga untuk menghadapi abad tersebut atau era tersebut kita itu membutuhkan beberapa kecakapan atau keterampilan khusus supaya kita itu mampu atau dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di sana ada gambar juga kecakapan yang harus kita miliki untuk menghadapi fenomena yang terjadi di abad 21, di mana yang sering ditekankan kepada kita itu adalah 4C ya, terkait dengan 4C, berbagai kritis, komunikasi, dan juga kolaborasi. Kemudian di sini saya mengambil keterampilan atau kecakapan lain, yaitu mengenai literasi dasar, yaitu literasi sains atau literasi IPA. Nah, yang perlu teman-teman ketahui mengenai literasi sains itu sendiri merupakan kemampuan untuk memahami isu permasalahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga diharapkannya setelah peserta didik itu menerima pembelajaran terkait dengan materi-materi IPA, mereka itu bisa menerapkan materi atau pengetahuan tersebut di lingkungannya atau menggunakan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk mengatasi fenomena atau isu-isu yang mereka alami. Kemudian dari literasi sains itu sendiri itu juga dapat membantu dalam menghadapi perubahan dan juga kemajuan yang terjadi, di mana seperti yang kita ketahui di dalam belajar IPA itu kan ada yang namanya kita mempelajari terkait dengan gejala-gejala yang terjadi di alam semesta ini, sehingga setelah peserta didik itu mendapatkan pelajaran terkait dengan hal tersebut, diharapkan peserta didik itu memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan yang kita tidak tahu pastinya. Maksudnya yang namanya perubahan itu kan tidak pasti gitu kan, kita tidak tahu apakah di besok hari tiba-tiba dunia ini akan menjadi sangat canggih atau bagaimana, itu kan kita tidak tahu, sehingga kita kan memerlukan persiapan supaya kita mampu menghadapi hal tersebut. Kemudian literasi sains itu sendiri juga nantinya bisa menjadikan bekal di mana peserta didik itu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya, ataupun ketika dia menghadapi permasalahan, yaitu bisa memiliki bekal untuk mengambil keputusan apa yang harus dia ambil untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, sayangnya literasi sains di Indonesia itu masih rendah. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa literasi sains di Indonesia itu masih rendah? Dari beberapa bukti yang saya lampirkan di sini, dari hasil PISA 2022 dan juga dari penelitian terdahulu, di mana pada hasil PISA 2022 itu terjadi peningkatan peringkat dari 71 itu menjadi 67, tetapi terjadi penurunan skor, di mana awalnya itu skornya adalah di 379, itu menurun menjadi 366, di mana skor PISA ini itu menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia itu lebih banyak atau lebih ahli dalam menghafal dibandingkan menerapkan konsep-konsep pengetahuan dari yang sudah mereka pelajari ini. Kemudian beberapa penelitian terdahulu, yang pertama yaitu penelitian dari Alpina dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dilaksanakan di SMP Negeri Kota Tegal, itu menghasilkan bahwasanya literasi sains peserta didik tersebut masih rendah, di mana penyebabnya adalah proses pembelajaran yang berfokus pada konten. Karena proses pembelajaran itu berfokus pada konten, peserta didik itu cenderung untuk menghafal, bukan untuk memahami konsepnya. Dia hafal tapi tidak tahu konsepnya, sehingga ketika diminta untuk menerapkan di kehidupan nyata, yaitu tidak bisa karena hanya sebatas menghafal, tidak memahami. Kemudian penelitian yang kedua yaitu Evdani dan kawan-kawan pada tahun 2020 di Bengkulu Tengah, itu juga menunjukkan literasi sains siswa itu masih rendah. Kemudian yang ketiga penelitian dari Maulina di Kota Bandar Lampung dan juga Yusma Fadilah di SMP Muara
menunjukkan literasi sains peserta didik itu masih rendah, di mana penyebabnya adalah kurangnya kebiasaan berpikir tingkat tinggi dan juga kebiasaan kurangnya penguasaan konsep peserta didik tadi, di mana kurangnya penguasaan konsep itu disebabkan karena pembelajaran yang berfokus pada konten sehingga peserta didik itu lebih cenderung untuk menghafalkan materi. Nah, yang seharusnya pembelajaran IPA yang seharusnya ada di dalam kelas itu adalah pembelajaran IPA yang bisa memberikan pengalaman secara nyata, di mana kalau kita mendapatkan pengalaman secara langsung itu kan kita lebih cenderung lama ingatannya tuh lebih lama terkait dengan materi atau konsep yang kita pelajari. Kemudian pembelajaran IPA yang seringnya itu fokus pada metode ceramah itu juga bisa menyebabkan kurangnya literasi sains yang dimiliki oleh siswa, di mana seharusnya pembelajaran IPA itu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajarannya. Misalkan peserta didik itu diajarkan atau dibiasakan untuk menemukan sendiri terkait dengan konsep-konsep atau pengetahuan IPA melalui proses praktikum ataupun proses lainnya. Nah, yang ketiga, di mana pembelajaran IPA itu seharusnya lebih menekankan pada penguasaan konsep bukan pada isi materinya, sehingga ketika kita menekankannya itu pada konsep, peserta didik itu tidak fokus menghafalkan materi. Kalau kita hanya cenderung fokus pada materi itu kan kita kayak yang penting kita hafal materinya itu sudah cukup, kita bisa menjawab soal dan itu sudah gitu kan. Biasanya kita hanya kadang itu tujuannya itu supaya kita bisa mengerjakan soal ujian, bukan untuk kita memahami materi dan bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Kemudian di sini solusi yang saya tawarkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning bermuatan etnoscience untuk melatih kemampuan literasi sains dari peserta didik tersebut. Mengapa pembelajaran kontekstual? Yang pertama, dalam pembelajaran kontekstual ini itu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan juga fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan siswa tersebut. Di mana ketika kita menghubungkan antara fenomena yang terjadi yang kita alami sendiri dengan ilmu pengetahuan, itu tentunya akan membuat kita itu lebih paham terkait dengan materinya. Karena kayak misalkan kita sudah mempelajari terkait dengan fenomena budget misalkan, dan ternyata di kemudian hari itu jadi budget kita kan sudah seharusnya ketika pembelajaran itu bisa bermakna, kita itu kan sudah memiliki bekal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi fenomena budget tersebut, apa yang harus kita lakukan seperti antisipasinya atau apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan, bagaimana keputusan yang kita ambil ketika terjadi fenomena tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, di mana pembelajaran kontekstual ini juga menerapkan prinsip konstruktivisme, di mana pada prinsip tersebut kan peserta didik itu diminta untuk membangun pengetahuannya sendiri, ya, membangun pengetahuannya sendiri melalui entah itu dari praktikum ataupun dari kegiatan-kegiatan lain yang bisa sehingga peserta didik itu bisa kayak menyimpulkan terkait dengan pengetahuan ataupun materi yang sedang diikuti. Nah, untuk hasil dan bahasanya yang pertama yaitu mengenai literasi sains itu memiliki 4 kategori, di mana yang pertama itu ada kategori nominal, di mana pada kategori nominal itu peserta didik hanya mengenal terkait dengan istilah-istilah sains atau istilah-istilah ilmiah. Yang kedua yaitu mengenai kategori fungsional, itu di mana peserta didik itu bisa menggunakan istilah-istilah ilmiah tersebut, tapi hanya dalam batasan yaitu menggunakannya sebagai bahan untuk misalkan menjawab soal lainnya, tapi tidak digunakan secara lebih luas misalkan dalam kehidupannya. Kemudian yang konseptual itu peserta didik dapat memahami konsep sains dan bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Yang keempat, kategori dimensional itu peserta didik bisa menerapkan konsep-konsep, memahami konsep, menerapkan konsep untuk multidimensional. Maksudnya itu nggak cuma di IPA tapi di sosialnya ataupun di teknologi dan lainnya seperti itu. Nah, di mana pada kerangka PISA 2025 itu kompetensi literasi sains itu difokuskan pada penyusunan dan juga penilaian desain penyelidikan ilmiah serta mampu menginterpretasikan data dan bukti secara kritis, di mana dengan kerangka PISA 2025 dan model pembelajaran yang solusi yang saya tawarkan itu memiliki kesinambungan, di mana pada pembelajaran kontekstual ini memiliki salah satu sintaksnya itu adalah inquiry, di mana inquiry kan kayak menemukan, bisa kita lakukan dengan yang namanya praktikum dan lainnya, dan itu bisa memiliki korelasi atau hubungan dengan kerangka PISA 2025 tersebut yang
penyusunan dan penilaian desain penyelidikan ilmiah serta mampu menginterpretasikan data dan juga bukti secara kritis. Nah, di sini pembelajaran kontekstual bermuatan etnosens sendiri. Yang pertama tadi kan pembelajaran kontekstual itu sudah menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan juga kehidupan nyatanya. Dimana etnosens itu tuh kayak menjadi wadah atau kayak mempermudah aja. Sebenarnya kalau kontekstualnya itu kan menghubungkan masalah-masalah yang ada di kehidupan dengan pembelajaran. Nah, etnosens itu kayak menjadi wadah, kayak memfokuskan masalah apa atau fenomena ilmiah apa yang ada di masyarakat yang itu menggunakan pengetahuan asli masyarakat itu diangkat dalam proses pembelajaran dan kita mengkajinya secara ilmiah seperti itu. Sehingga dengan pembelajaran kontekstual yang bermuatan etnosens itu tadi diharapkannya itu dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi-materi yang dipelajarinya. Nah, untuk sintaksnya dan juga langkah pembelajarannya, yang pertama itu ada sintaks konstruktivisme, di mana pada langkah pembelajarannya saya mengambil di mana peserta didik itu diarahkan untuk mengamati terkait dengan telur asin, di mana materi yang saya ambil itu mengenai difusi osmosis. Bagaimana telur asin itu telur bebek yang awalnya itu nggak ada rasanya ya, tapi bisa menjadi telur asin atau telur yang berasa asin itu tuh bagaimana prosesnya ketika dikaji secara ilmiah seperti itu. Pada konstruktivisme itu peserta didik diarahkan untuk mengamati telur asin. Jadi guru itu masuk ke kelas dan membawa telur asin. Peserta didik itu diminta untuk mengamati dan juga diminta untuk mengungkapkan pengetahuan awalnya terkait dengan bagaimana proses pembuatan telur asin itu terjadi. Seperti itu. Kemudian sintaks yang kedua yaitu menemukan atau inquiry, itu peserta didik diminta untuk berkelompok, kemudian diminta untuk mendesain sebuah langkah atau percobaan untuk membuat telur asin dengan dua cara, yaitu dengan merendam telur dengan larutan garam dan juga dengan menggunakan menguburnya di dalam aku yang dicampur dengan garam. Nah, nanti peserta didik juga diarahkan untuk menulis setiap prosesnya dan juga setiap perubahan-perubahan yang terjadi, dan juga nantinya diminta untuk membandingkan dari kedua proses tersebut. Seperti itu. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu bertanya atau questioning, di mana peserta didik itu diarahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya, membahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada telur bebek tersebut, sehingga telur bebek tersebut setelah melewati proses misalkan direndam di dalam larutan garam ataupun dikubur dengan kartu yang dicampur garam itu bisa berubah menjadi telur asin. Di mana pada pertanyaan ini guru juga membantu mengarahkan peserta didik untuk bisa memahami terkait dengan konsep difusi osmosis yang terjadi pada proses pembuatan telur asin tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada masyarakat belajar, di mana peserta didik itu diminta untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya, hasil dari pengamatannya, dan juga hasil dari diskusinya kepada teman-teman yang lainnya. Tadi presentasi antar kelompok seperti itu ya, bergantian, dan juga nantinya ada saling menanggapi apabila terdapat perbedaan hasil yang ditemukan. Misalkan kelompok satu itu menjawab karena airnya itu masuk ke dalam air garamnya itu masuk ke dalam telurnya, atau kelompok yang lainnya menjawab hal yang berbeda, dan itu bisa menjadi bahan diskusi. Kemudian pada tahap pemodelan itu saya mengambil gurunya itu memberikan penjelasan mengenai difusi itu menggunakan video interaktif atau video visual yang menjelaskan terkait bagaimana sih proses difusi osmosis itu terjadi, seperti itu. Tapi menggunakan video, karena kalau dijelaskan itu kan terkadang kita itu susah untuk memahami apa yang disampaikan gitu ya, Mas ya. Apa namanya? Intuisinya atau hayalannya itu kurang untuk bisa menangkap apa yang dijelaskan itu kalau hanya mendengarkan penjelasan tidak dengan bantuan video ataupun bantuan model lainnya. Kemudian tahap yang selanjutnya itu ada refleksi, di mana peserta didik itu diminta untuk menuliskan refleksi dari proses belajar yang sudah dia lakukan, dan juga dia itu bisa menuliskan juga apa yang bisa dia pelajari dari kegiatan tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata atau proses atau pengetahuan masyarakat yang ada terkait dengan proses pembuatan telur asin tersebut. Kemudian sintaks yang terakhir yaitu terkait dengan penilaian yang sebenarnya, di mana guru itu memberikan penilaian di segala aspeknya, aspek kognitif, motorik, aspek
kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Bisa dinilai dari laporan percobaannya ataupun dari presentasi atau refleksi induktif tersebut. Nah, dari sintaks ini, dari saya itu menyimpulkan bahwasannya dari proses pembelajaran kontekstual ini pada sintaks inquiry tentunya itu bisa melatih peserta didik untuk meningkatkan literasi sainsnya, di mana pada inquiry itu kan peserta didik diminta untuk menyusun langkah-langkah percobaan dan juga untuk merumuskan pertanyaan juga pada listening atau bertanya ya. Jadi peserta didik itu bisa merumuskan pertanyaan yang relevan dengan kondisi ilmiah atau fenomena yang ada. Seperti kan telur asin itu peserta didik bisa merumuskan pertanyaan terkait dengan telur asin yang bisa kemudian dia buktikan melalui percobaan yang dia buat. Kemudian dari hasil percobaan itu nantinya kan peserta didik juga diminta untuk mengambil data dan juga mengambil kesimpulan, dan pada tahap masyarakat belajar ini peserta didik itu diminta untuk mempresentasikan hasilnya itu sama halnya dengan peserta didik diminta untuk menginformasikan terkait dengan data ilmiah yang sudah mereka ambil. Nah, di mana pada indikator literasi sains secara umum sendiri itu ada 4 yang saya ambil. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sainsnya, di mana pada pembelajaran kontekstual tadi peserta didik itu bisa menggunakan pengetahuan sainsnya untuk menjelaskan apa sebenarnya proses yang terjadi pada proses pembuatan telur asin tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pertanyaan melalui peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan telur asin tersebut. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau berdasarkan percobaan yang sudah dia lakukan. Dan yang keempat, memahami dan juga membantu membuat keputusan yang berhubungan dengan alam serta fenomena yang terjadi tadi. Yang kesimpulannya yaitu literasi sains itu merupakan sebuah kemampuan yang dapat dilatih melalui proses pembiasaan atau pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Jadi literasi sains itu bisa ditingkatkan melalui proses pembiasaan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pembelajaran kontekstual bermuatan etnosains. Ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan mengangkat fenomena-fenomena alam yang terjadi di kehidupan nyata yang dikemas dengan budaya atau kearifan lokal, sehingga membantu peserta didik dalam memahami konsep IPA yang dipelajarinya. Nah, pembelajaran kontekstual bermuatan etnosains tadi itu dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk melatih literasi sains siswa atau peserta didik itu melalui sintaks, inquiry, questioning, dan juga masyarakat belajar atau learning community, di mana pada tahap tersebut peserta didik diminta untuk merancang sebuah percobaan, merumuskan pertanyaan, dan juga menarik kesimpulan dari data-data hasil percobaan yang sudah dilakukan. Berikut data pustaka yang saya gunakan. Ya, sekian presentasi atau pemaparan materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan artikel konseptual yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ali untuk mempresentasikan